Oke, kembali lagi dengan saya, Sahadi. Pada kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan sebuah tutorial bagaimana cara kita membuat serial untuk menampilkan GUI dari data sensor ditampilkan ke dalam grafik seperti itu, dan juga kita mengontrol sebuah LED ya seperti itu. Jadi di sini itu pada kali ini adapun eh, ringkasan ya eh, yang akan dilakukan pada kali ini. Yang pertama itu kita membuat sebuah environment. Lalu setelah itu kita aktifkan environment dan juga kita install library-library yang dibutuhkan seperti matplotlib dan juga pandas seperti itu. Jadi langsung saja eh, di sini kita buka software PS Code. Nah, di dalam PS Code kita sebelumnya itu membuat sebuah folder dulu ya. Usahakan kita buat folder terlebih dahulu agar project kita tidak tercampur dengan project yang lain seperti itu. Jadi langkah yang dimulai pada kali ini yaitu membuat sebuah environment. Nah, karena di sini saya ingin membuat environment pembacaan sensor yang ditampilkan ke GUI, saya masukkan membuat Conda grid dan nama environment seperti ini, dan juga seperti ini saja ya. Lalu kita enter, pastikan kita membuatnya itu di CMD ya, di komen ya. Jadi nah ini kita sudah sedang membuat environment yang akan digunakan seperti itu. Nah, di sini kita yes saja. Nah, lalu untuk mengaktifkan environment, kita ketikkan di komen adalah Conda activate tadi nama environment yang kita buat. Nah, di sini environmentnya sudah aktif. Lalu setelah itu hal yang dibutuhkan adalah kita membuat code Python ya. Code Python. Bisa kita menggunakan AI untuk membuat sebuah kode Python-nya. Yang perlu dipastikan adalah kita memahami
apa yang ada di dalam code Python seperti itu. Nah, jadi di sini saya menggunakan AI ya, bantuan AI untuk membuat sebuah kode Python seperti itu. Nah, lalu di sini karena di atas ini adalah membuat matplotlib, kita harus menginstal namanya library-nya seperti itu. Supaya apa? Supaya kita dapat menjalankan program tidak terjadinya error karena kita menggunakan library misalkan matplotlib untuk membuat grafik seperti itu. Jadi ketika kita ingin membuat grafik, kita harus menginstal library apa yang digunakan untuk memplotkan grafik seperti itu. Dan yang lainnya seperti tabel atau yang lain bisa digunakan dengan cara menginstal library yang berkaitan seperti itu. Lalu di sini juga ada library Thinter digunakan untuk membuat tampilan di dalam UI seperti itu. Lalu apa sih library yang saya gunakan? Jadi yang saya gunakan itu di sini, misal kita ingin menginstal library, kita masukkan saja ya komen di conda install, misal pandas jika menggunakan pandas atau yang lain. Lalu matplotlib, dan juga karena kita tampilkan di serial, kita harus menginstal library PySerial ya. Proses menginstal library kita tunggu. Jadi di sini sedang mengumpulkan library seperti itu. Jadi dia ketika kita menginstal library yang dibutuhkan, dia akan mencari secara otomatis seperti itu library yang saling keterkaitan untuk membuat misalkan grafik. Library apa saja yang dibutuhkan itu yang berkaitan itu dia akan terinstall seperti itu. Nah, selain tadi kan kita install di Conda ya, di Conda. Jadi Conda install tadi ya. Selain Conda, kita juga bisa karena di dalam environment kita ada sebuah library PIP seperti itu ya, PIP. Nah, misalkan kita ingin melihat library, nanti saya coba ya. Di sini sedang mengumpulkan atau sedang menginstal ya, yang library yang tadi yaitu Python, Serial, NumPy dan juga Matplotlib seperti itu. Nah, di sini dia sedang mengekstrak ya library yang kita download tadi.
cukup lama ya. Nah, jadi sembari kita menunggu install, kita juga harus mengupload sebuah program Arduino. Di sini kita juga perlu mengupload sebuah program Arduino. Di sini saya sudah upload programnya. Jadi di sini kita karena saya menggunakan sensor DHT ya. Di sini saya mendefinisikan pin DHT dan juga tadi saya katakan saya menggunakan untuk mengontrol LED ya. Pin LED-nya ini 38 dan juga saya juga di sini menggunakan CMD. Di CMD di sini untuk perintah dari Pi serial itu ketika kita di Pi serial itu mengirimkan R, dia akan menyalakan lampu LED berwarna merah. G dia untuk warna green ya, green atau hijau seperti itu, dan yang lainnya seperti itu. Dan juga saya di sini menggunakan plot data plot untuk membaca data sensor dari temperatur dan kelembapan seperti itu. Nah, di sini dia sudah. Lalu misalkan kita sebenarnya bisa menginstal dari Conda ataupun dari pip untuk library-nya. Kita coba dua-duanya ya. Di sini misal kita install pip. Sebenarnya bisa kita memilih salah satu mau menggunakan Conda install atau pip install seperti itu. Nah, ini sudah. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang tadi kita harus mengupload program, eh, ke ESP32 atau ke hardware seperti itu ya. Di sini saya menggunakan ESP32S2 untuk boardnya dan menggunakan serial sebagai komunikasi ya. Cukup lama juga ya. Kita tunggu. Nah, di sini juga karena saya menggunakan tadi ya Python untuk Py serialnya. Di sini tuh dia menggunakan tanda kutip satu ya, satu tanda. Adapun misal kita menggunakan C++ untuk di dalam bahasa pemrogramannya atau yang lain, dia itu biasanya menggunakan dua tanda kutip seperti itu. Nah, di sini udah tampil ya data sensor ini di serial monitor, dia sudah tampil.
kita harus close Arduino supaya port dari serial communication-nya itu tidak terganggu ya. Jadi hanya satu komunikasi. Kita harus close. Ini juga kita harus close ya di Arduino IDE. Nah, lalu karena Conda sudah aktif, kita tinggal masukkan perintah di cmd Python dan juga nama file file-nya, nama file ya, nama file dari filenya karena di sini saya menggunakan sensor, jadi Python sensor.py seperti itu. Kita enter. Ada terjadi kesalahan. Nah, jadi di sini kan sudah tampil ya. Di sini juga terdapat kita bisa refresh port. Jadi dia akan otomatis memilih ya, port yang digunakan. Nah, tinggal kita connect. Nah, connected to COM5 ya, COM5. Jadi habis setelah itu kita start reading data. Nah, di sini akan tampil data temperatur dengan 28,9 derajat Celcius dan juga humidity ya untuk lembapan ya di sini. Nah, di sini juga untuk grafik monitoringnya. Di sini ada monitoring dari grafiknya seperti itu. Di sini secara real time bisa dilihat dia datanya berjalan. Nah, selain menampilkan data sensor, sensornya itu grafik dan datanya ya. Kita juga tadi kita katakan, saya katakan saya gunakan juga untuk mengontrol sebuah LED seperti ini. Jadi dia akan LED command B ya untuk notification ya. Dia akan berwarna biru seperti ini LED-nya. Apabila kita klik yang hijau, nah dia akan berwarna hijau seperti ini. Begitupun yang merah seperti ini ya. LED command R untuk red ya, red. Jadi warna merah seperti ini. Kita juga bisa matikan LED, misal off, kita stop off kan. Nah, LED akan mati ya, off atau off ya. Jadi di sini juga kita bisa stop reading data. Di sini jadi data ini akan stop ya. Jadi tidak membaca data dari sensor seperti itu, kecuali kita mulai membaca seperti itu. Dia akan membaca data dari sensor dan juga bisa mengontrol LED seperti itu.
Di sini juga tampil ya untuk status ini komnya itu connected atau terkoneksi, dan juga di sini ada data point. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk sistem monitoring atau sistem instrumentasi virtual di dalam industri atau yang lain ya, seperti itu. Supaya kita bisa mengontrol melalui tampilan UI seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya tutorialkan pada kali ini. Saya berharap melalui video ini uh, kita bisa sama-sama mengembangkan sebuah sistem yang bisa membaca nilai sensor, ataupun kita bisa membuat sebuah sistem IoT dan bukan IoT ya, kita menggunakan membuat sistem instrumentasi yang virtual secara lebih kompleks lagi ke depannya, seperti itu. Terima kasih.